Oke guys, welcome to Mantapu Backstage, di mana kita mengumpulkan para orang-orang yang ada di belakang layar dari seorang content creator ya. Jadi ibaratnya kalau di kreator ekonomi atau di dunia content creating, itu ada orang yang di depan layar dan orang di belakang layar. Nah, di Mantapu Backstage kita akan ngumpulin orang-orang yang ada di belakang layar untuk mengupas kehidupan di balik content creating. Oke, jadi di episode Backstage pada hari ini kita udah kedatangan tamu yang cukup spesial, Monica Iren Saputra. Oke, jadi mungkin bisa dikasih tahu ke audiens kita, lu itu talent manager dari siapa aja? Boleh. Sebutin aja nih gitu maksudnya? Iya, sebutin aja. Oh, gue tuh sekarang manage, udah nanti kalau ada yang lupa kacau nih. Gak boleh. Gak boleh lupa nih. Tidak sesuai urutan apapun, saudara-saudara sesuai yang saya ingat. Ada Eva Alicia. Anaknya ada di sini. Anaknya ada di sini. Oke. Habis itu ada Gaby Felicia, terus ada Monica, Jessica Effendi. Yes, Jessica Effendi. Terus ada Filda Salim. Terus ada Dennis Guido, Naktek Pang. Oh ya, oke. Yang teknologi pangan. Habis itu ada Cici Kokonya Eva, Ivi, Alicia Wijaya, dan Jovian Lee. Oke. Yang golf. Habis itu ada Steven Alexander. Itu yang slime. Yeah. Terus Felicia Krista. Oke. Felicia Krista itu actually satu-satunya talent gue di luar kota. Habis itu ada Jacqueline Sherin. Oke, Jacqueline. Oh, Jacqueline bukan di luar kota juga? Di luar negeri tepatnya. Di luar negeri, betul. Ini kan di luar kota nih. Di luar negeri. Habis itu ada Katy Chang. Oke, total jadi ada berapa orang itu? 11. Betul. Ditambah dengan dirimu jadi 12. Bener gak? Saya nggak ngonten nggak konten ya. kebetulan. Soalnya kalau dilihat-lihat dari konten-konten para kreator di Indonesia sama Bu Monica, banyak yang konten endorsement itu muncul lu. Bener gak? Bener kan? Saya aktor bayaran. Oke, gitu, jadi iya, itu bener. mungkin bisa dibilang salah satu trik untuk approach brand ya? Betul. Ya, bener ya? Kalau mau gua di frame nambah 2 juta gitu. Enggak bercanda. Oke, bercanda. Nah, jadi kalau dihitung, lu pertama kali jadi talent manager waktu kita ketemu tahun 2021. Benar. Jadi so far udah berapa tahun nih? Actually itu August. Jadi 2 tahun banget nih sekarang. Oh, Agustus baru? nih. Oh, Agustus 2021? 21 iya. Oh gitu, soalnya Mantapu Corp itu ulang tahunnya juga Agustus 2021. Serius? Iya. Tanggal berapa? Tanggal 18. Gue 21. Oh iya? Iya. Beda 3 Gue inget hari. banget. Karena itu hari dimana gue keluar kerjaan full time gue. Oh, oke. Jadi gue jadi full time manager tuh di Agustus 2021. Menarik, artinya lu sebenarnya memulai, tapi aktivitas talent manager lu pasti sebelum 21 Benar, dong? udah sempet mencoba. Jadi pasti awalnya part time. Nah, Part-time, boleh lu betul. ceritain ke gua gimana nih cerita dari awal lu mungkin belum tahu apa-apa, karena talent manager itu sebenarnya bukan pekerjaan yang umum kan. Benar. Biasanya kayak kalau kayak gua, karena gua awalnya nge-handle Jerome dulu nih. Lama-lama akhirnya ketemu temen Jerome, kenal juga sama beberapa, terus gua bisa pitch juga ke content creator. Nah, boleh gak gua tahu dijelasin ke teman-teman audiens di sini gimana perjalanan lu dari seorang Monica yang tidak tahu apa-apa tentang talent managing sampai bisa jadi talent manager? Boleh. Jadi fun fact, gue tuh dulu sebenarnya gak gitu main sosmed bahkan, weh. Jadi gue tuh sebenarnya bukan yang kayak terlalu suka nge-scroll foto gitu loh sebenarnya. Oke. Nah terus kan dulu gue 2020 tuh gue balik ke Indonesia. Actually 2020 Juni waktu pandemi banget. Itu gue balik ke Indonesia, terus gue bingung kan mau kerja apa. Jujur banget kan di pandemi tuh lo apply banget kerjaan juga kayak gak diterima gitu loh. Oke. Terus jadi kayak akhirnya apply. Singkat cerita akhirnya puji Tuhan keterima di Tokopedia. Oke, di Nah, Tokopedia ya teman-teman semua ya. Jadi gue sempat kerja di situ. Oke, tapi tadi lu sempat mention bahwa lu pulang ke Indonesia. Jadi lu kuliah di mana tuh? Boleh tahu? Gue nggak? kuliah di Melbourne. Di Melbourne. Dan fun fact-nya di Melbourne itu juga lu beberapa talent lu ada yang dari sana juga kan? Benar. Nggak cuma satu sih. Cuma Gaby. Si Gaby, Iya. oke. Cuman dulu gue sama Gaby juga gak kenal maksudnya di Melbourne. Tapi maksudnya Oh, kayak, gitu? iya. Tapi it's a common ground kayak lo jadi bisa ngobrol gak sih? Maksudnya lo jadi bisa ngobrol. Benar, oke. Cuman habis itu kan gue pulang nih. Terus gue kerja sama orang. Terus kayak, ya nyoba aja tuh anyway kan keterima kerja apa gue kerja aja coba gitu kan. Terus udah kerja. Terus tiba-tiba gue punya satu teman.
Kebetulan dia influencer juga. Nah terus dia tuh sempet ngomong ke gue, Mon, out of nowhere nih gak ada apa-apa, gue lagi kayak makan apalah gitulah gue lupa. Tapi abis itu dia ngomong tiba-tiba, Mon, gue rasa lu cocok udah jadi talent manager. Terus gue bilang, gak tau, gue juga gak tau. Terus gue bilang, apaan tuh? Ya kan maksud gue juga bahkan gak tau, apalagi gue gak gitu nge-scroll sosial media. Nah terus habis itu, tapi jujur pertama kali gue langsung gue tolak karena gue bilang, di saat itu kan kita umur kan sama aja ya. Maksudnya di saat itu kan gue juga gak muda gitu. Jadi maksudnya kayak, gue pulang Indonesia gue pengen sesuatu yang pasti loh. Stable lah, gue pengen sesuatu yang kayak gue kayaknya gak punya the guts untuk kayak ngelakuin sesuatu yang kayak ntar bisa tiba-tiba gue gak punya apa-apa gitu loh maksudnya. Jadi gue tolak. Terus tapi gue gak bohong, setiap gue ketemu dia ngomong hal yang sama. Bentar, gue boleh tahu gak ini temen lu ini eventually jadi talent lu gak? Enggak. Oh enggak, tapi temen dia ngebuka jalan terhadap lu sebagai talent manager. Oke, menarik. Kita harus tahu nih siapa temennya. Kenapa dia ngomong ke gue? Karena dia udah punya manajer. Oke. Dan dia merasa kayak, kok nggak ada orang yang mau jadi, kok belum banyak ya orang yang mau jadi manajer. Padahal eventually semua talent tuh sebenarnya eventually ya maksudnya. I think manajer tuh bakal helps banget gitu loh sebenarnya. Terus yaudah dia persisten banget deh sumpah. Dia kayak, tapi gue pikir-pikir ini kan teman baik banget gue ya. Gak mungkin kan dia menjerumuskan. Betul. Terus gak mungkin dia tiba-tiba kayak mau bikin gue melarat gitu kan tiba-tiba gitu, gak mungkin. Jadi yaudah, terus akhirnya gue bilang yaudah gini, gue coba, gue bilang. Tapi gue bilang sambil gue coba, gue bakal tetap kerja. Part time jadi. Part time. Terus gue bilang, ntar kalau misal ternyata gue suka, yaudah, gue coba nih. Tapi kalau ternyata gue nggak suka ya, nah gue nothing tulus lah. Maksudnya yaudah, gue tetap lanjutin pekerjaan gue yang sudah ada. Toh waktu itu juga sebenarnya pekerjaannya lumayan. Oke. Jadi yaudah gitu. Terus gue coba nih sebulan, 2 bulan. Terus gue belum tinggal kerjaan gue, bahkan gue cuma ngikutin manajer dia. Oke. Jadi manajer gue ngapain, gue ikutin. Terus habis itu karena gue pengen tahu aja ngapain sih kerjanya. Terus lu ngapain sebenarnya gitu loh talent manager. Terus yaudah, akhirnya gue bilang ke dia kayak, yaudah gue ikutin lu deh kemana lu. Jadi lu sempet ngikut si teman lu ini? Ikut gue, sebulan ada kali. Oke. Gue ikut, jadi pokoknya kalau dia ada event atau nggak dia lagi brainstorming di rumah, gue coba aja maksudnya kayak apa sih kerjaannya, gue juga penasaran gitu loh sebenarnya. Terus yaudah nih, akhirnya abis gue selesai ikut, gue bilang ke dia, ternyata gue suka, gue suka. Gue suka nih pekerjaannya. Oke, menarik nih. Sekarang permasalahan siapa talentnya? Iya kan? Oke. Iya oh iya benar, karena lu udah ngerasain gimana rasa jadi talent manager. Benar. Apa yang lu suka? Pindah-pindah tempat. Betul, dinamik ya. Maksudnya very dynamic kan. Dan kedua, gue ekstro ya. Jadi gue happy Senang banget sebenarnya gue ketemu orang ngobrol tuh gue suka gitu. Terus juga kayak, ini something yang gue suka banget sih. Kayak dulu gue merasa kerja di korporat. I'm not saying that it's a bad thing, tapi when you have a structure that's so rigid, itu even kalau lu mau make a campaign, lu mau bikin sesuatu, itu strukturnya panjang banget ya. True. Dan juga lu nggak bisa sekreatif mungkin karena obviously dia punya company guidelines. Yes. Ya kan, jadi kreativitasnya terbatas gitu. Betul. Maksudnya. Sedangkan lu kalau di dunia ini kan kayaknya lu semakin aneh semakin laku ya kayaknya. Maksudnya lu bisa melakukan apapun gitu yang sampai kayak di luar bumi gitu rasanya. Itu kedua yang gue suka. Jadi gue mulai suka nih sama pekerjaannya kan. Terus ya udah, tapi siapa talentnya? Jadi pada saat itu lu belum ada talent. Gak ada talent sama sekali. No. Tapi lu udah tahu lah ya kerjaan talent manager itu seperti apa. Benar. Jadi tugas lu sekarang adalah mencari talent. Benar. Artinya lu kebalikan sama gue. Karena kalau gue kan ibaratnya Jerome tuh udah berusaha untuk jadi talent, udah jadi content creator. Benar. Jadi gue udah lihat dia kayak gimana. Sampai saatnya dia bilang ke gue bahwa Bang, kayaknya gue butuh dibantuin di bagian sini. Akhirnya gue baru belajar. Jadi talentnya gue udah ada koneksinya, talent manajernya, baru gue belajar setelah itu. Baru belajar apa yang dilakukan. Benar, kalau lu udah punya experience-nya dulu, baru lu cari talentnya. Oke, gue boleh gak mulai dari siapa nama talent pertama lu? Artinya kan ini kan sebenarnya cerita sampai ketemu sama dia kan? Benar. Atau jadi talentnya dia, siapa itu? Jacqueline. Oh, Jacqueline yang paling pertama? Paling pertama. Oke, cool, ini menarik. Jadi, gue tuh sebenarnya dari awal karena gue ngeliat pekerjaan talent management itu seperti apa, gue jadi mikir kayak misalnya kenapa sih, gimana caranya sih biar lu jadi bagus gitu sebagai talent manager gitu kan. Dan ini kalau konklusi gue sendiri ya, maksudnya konklusi gue sendiri adalah
gue harus bisa cocok tuh sama talentnya. Betul. Karena jadi dari awal nih waktu gue mencari talent, gue punya a certain, bukan kriteria ya, tapi lebih ke arah kayak a certain personality in my mind yang kayaknya bakal cocok bareng sama bener, lu. kayaknya bakal cocok nih sama gue gitu. Karena kan to be fair kalau gue ketemu yang kayak misal jauh banget sama gue opposite, gue mau ngomong apa Gak gitu. nyambung. Gue gak nyambung. Jadi kalau gak ngomong. produktif secara Bener. lu ngasih dia ide sama dia ngelakuin apanya. Bener. Dan juga kayak mungkin lu selamanya gak akan bisa percaya sama gue gitu maksudnya. Paham. Karena kita gak cocok aja gitu kan. Nah udah gitu, terus gue mikir, duh ngapain ya gue ya? Gue gimana ya cara approach-nya? Gue literally cold DM. Karena gue pingin. Jadi gue pingin aja langsung. nih. Gue pitching langsung, gue tulis di DM. Gue bilang, hai siapa gitu kan. Gue sebenarnya ada pitch, mungkin 2-3 orang lah gitu. Terus gue kayak, hai Jacqueline gitu kan in this case. Nama gue Monica bla 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 bla. Terus gue bilang kayak I saw your content and gue suka lihat konten lu bla bla bla. Dari 2-3 orang ini yang balas Jacqueline. Terus dia cuma DM sih, dia bilang kayak hai bla 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 kayak lu open gak kalau kita ngobrol dulu aja by Zoom gitu kan. Terus gue bilang ya sure, kenapa enggak gitu kan. Ngobrol lah kalian. Terus ngobrol lah kita. Terus dari Zoom itu gitu loh. Langsung cocok. Ternyata cocok. Oke. Dan ternyata dia jadi talent pertama gue. Itu talent pertama lo. Jadi kondisinya waktu dia jadi talent pertama lo, dia udah di luar negeri? Belum. Apa dia di Jakarta? Dia di Jakarta. Oh dia di Jakarta. Makanya kalian habis itu sempat ketemu. Sempat ketemu for a good a year ada kali, dia kan baru cabut tahun lalu. Oh nice. Jadi Jacqueline yang pertama ya. Kalau yang kedua dan seterusnya? Kedua tuh Eva. Oke, Eva. Oh, di sini enaknya. Iya, Ya? itu pun gue juga cold email. Oh iya. Iya. Dan aku tuh udah di-approach sama beberapa manajer sebelumnya. Pasti. Udah, waktu itu follow sama juga udah lumayan kan. Benar. Tapi bener kata Ci Monica, kayak when you work from the heart, itu kayak kelihatan gitu loh. Aku langsung vibe. Wah, jangan gitu ntar gue nangis di sini. Gak bercanda. Aku langsung meeting, aku langsung kayak, oke Ci, kita mulai besok ya. Nah ini menarik kalau yang Eva, karena gue cold email kan. Testimoni ini artinya. Widih, thank you banget loh. Tapi kan gue email nih. Terus Eva obviously di saat itu udah lumayan lah. Gue juga ngeliat maksudnya dia di mana-mana udah lumayan. Jadi gitu, gue ya udahlah. Tadi ada pikiran gue kan maksudnya, ya kalau dia nggak mau memang nggak jodoh. Kalau memang dia mau ya jodoh gitu kan bagi gue kan. Terus ya udah, terus gue email. Kayak panjang deh email. Kayak hai bla 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 bla. Terus gue kayak kasih nomor telepon gue. Kan kalau DM kan udah bisa langsung DM. Kalau email kan usually people nggak reply to email. Tapi dia baca Terus email. dia reply email gue. Oke. Gua gak pernah baca email selama 2 tahun. Iya, Kecuali email deh. The first email aneh banget. Gila. Emang Nah, meant to be artinya. Meant ya? to be gue rasa. Meant to be. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari 11 orang yang lo manage, berapa orang yang sifatnya pitch? Pitch itu artinya talent manajernya yang nge-pitch talentnya. Soalnya ada yang kebalikannya. Ada talentnya yang reach out pasti Benar. kan kayak gitu. setelah aku kayak Ci, gua udah gak nge-pitch lagi deh. Emang iya? Semuanya Gaby itu mungkin karena kenal sama talent yang lain. Oh iya benar. Karena kan beberapa satu geng lah Satu ya, geng satu gitu circle, lah, satu iya. circle. Ya. Oh, Jadi, oke. Memang dia masuk aja gitu for some reason. Oke, jadi Jacqueline dan Eva. Eva. Itu dua talent pertama yang Tapi di tengah-tengah ada yang gue pitch juga sih sebenarnya. oke. Kayak Dennis Guido tuh gue pitch. Itu pitch. Jadi your last pitch adalah siapa? Dennis. Dennis Guido. Itu tahun Iya. 2000 berapa? 2022. Di TikTok replay dah gue inget banget. TikTok replay. Artinya 2021 akhir kayaknya. 2021 Enggak, 2022 Januari kan mereka telat tuh. benar kan Iya. di postnya di Kan di oke. postnya di 2022. Oke. 2022 Januari itu. waktu Very tahun Dennis interesting, Guido. very interesting. Oke. Jadi sekarang handle 11 talent dan itu gabungan antara pitch dan yang nggak di pitch. Betul. Oke. Kalau gua ngeliatnya adalah karena talent manager ini sesuatu yang masih belum widely known. Jadi biasanya kayak kalau KOL baru dan dia butuh sesuatu pasti kayak dia akan nanya temen-temennya. Benar. Ya kan dia akan nanya circle-nya kayak, gue butuh manajer, enaknya kontak ke siapa ya? Gini. Even gue pun sering memberikan reference. Jadi kayak misalnya ada content creator yang maju, terus ternyata nggak cocok atau misalnya kayak secara apa ya kayak kebutuhannya dia sama service gue masih belum nyambung, gue akan langsung refer itu ke teman-teman gue yang talent manager. Benar. Gitu kan kita sesama talent manager juga saling kenal dan lain-lain kan.
Oke. Menarik. Gitu sih. Keren. Jadi bener-bener kayak semuanya tiba-tiba fall into place gitu loh maksudnya. Terus seberapa sering lu baca DM lu yang sebenarnya banyak dan ketumpuk? Iya. Iya kan? Jarang sih sebenarnya. Jadi emang coincidence, dibilang coincidence sebenarnya juga nggak coincidence, Ya tapi sebenarnya juga gak coincidence, tapi ya coincidence juga gitu kan. Oke. Jadi sekarang 11 talent itu udah lu branding di bawah, correct me if I'm wrong ya, namanya Minok Management. Minok itu adalah balikan dari Monik. Sumpah, Itu yang bikin siapa? yang bikin talent-talent gue termasuk Eva. Ini. Oke, Minok. Kata Minok itu sendiri, Oke. emang lu panggilannya Minok? Enggak. Oke, fun fact. Tadinya namanya bukan Minok. Tapi, oke. Tadinya sumpah namanya adalah Satu, tapi Satoe. Kok kayak S-A-T-O-E. gue pernah denger ya? Pernah muncul gak itu? Wih, Lu pernah bikin deck namanya masih Satu gak? Gue udah sampai ke orang branding. Iya. Orang udah brandingin Satu. Satu tuh dari mana tapi? Saputra gitu maksudnya? Enggak, bukan Sapu, Satu. Satu tapi kan Satoe. Enggak, karena gue Oke. pikir kayak, maksudnya filosofinya nih sebenarnya tadinya adalah kayak it's one kan, ngerti nggak sih? Iya, jadi Satu lah, satu. it's Iya. all one, it's all in Oh, centralized place gitu kan. Siap. Tapi, Udah kayak nama kafe ya guys ya? yoi. Tapi lama-lama, sumpah for a while itu namanya Satu gitu. Satu manajemen begitu, habis itu semua orang marah, semua talent gue ngomel, semua ngomong gini, "Ci, lu apaan sih satu-satu?" Lu tau nggak kalau di Google Satu keluarnya ada kafe weh. Iya bener. Iya kan? Satu space, Iya, satu apa? nah, Iya. Terus tuh kayak, terus mereka bilang kayak, lu tau gak sih, itu kayak terlalu serius nih buat kita. Kayak, maksudnya Oke. it's very like, tapi initially sebenarnya I wanted to be like, serius dong bro, maksudnya. Iya, paham. Emang harusnya serius gitu. Paham. Terus habis itu kayak, yaudah tapi semua literally komplain setiap hari mereka komplain. Sumpah, menurut gue harus ganti sih. Menurut gue harus ganti. Lama-lama gue pusing. Ya. Lama-lama gue kayak, yaudah mau diganti apa? Gue bilang kan. Terus? Semua diganti apa? Terus, jadi dari waktu itu kita ada ke event satu acara. Semua orang tuh, dia tuh salah sebut nama gue, Monik jadi Ciminok. Cimonik. Jadi itu kita Kepleset aja mulutnya kepleset. Oh, dan itu lu? Gak ada Cimoni. Gue gak ikut acara ini. Gak ada Cimoni, terus kita lagi ngumpul-ngumpul terus kayak Ciminok belum ikut. Terus gue ketawa 10 menit, terus kita semua talenters gue ketawa 10 menit Minok. Akhirnya kita panggil Cimoni Ciminok. Gak lucu kan? Lucu sih sebenarnya. Kalau ada di humornya situ emang pasti aneh sih. lucu. Pasti lucu kalau di Kayak sana. umur gitu loh. Paham. Terus kayak Oh. kita tuh kayak we feel like ini testing talent ya. We feel like it's more like a family gitu loh. It's like a family thing. Kita kayak Gara-gara salah ngomong itu. Oke. Jadi kayak satu inside jokes yang akhirnya mempersatukan semuanya. Benar. Benar. Jadilah Minok Akhirnya sejak gue Management. buat deck atas nama Minok Management udah masa mau ganti lagi. Ya kan? Mau ganti apa lagi? 2, 3 kan gak mungkin. dua ya sekarang. 2 ya, 3 gitu kan. Tapi gue pikir udah daripada gue ganti lagi, udahlah Minok aja lah maksudnya. Oke. Minok Management. Jadi artinya dari awalnya lu coba-coba, tapi sekarang lu udah fokus lah ya di sini ya. Lu pasti punya rencana ke depan dengan ngebikin ini jadi brand. Nah, of course because this is now your full time job dan talent lu juga gue lihat nggak sedikit. Dan seperti tadi gue sempat singgung, mungkin lu nggak kedengeran, tapi gue bilang tadi Monika ini habis menikah guys. Tanggal 5 Agustus ya? Benar, 5 5 Agustus. Agustus, benar. Enggak, sebenarnya gue pura-pura doang sih ngeliat ini. Enggak. Ada di sini. Ada contekannya ya, Kak? Di sini, iya. 5 Agustus. Nah, jadi 5 Agustus habis menikah, otomatis kan sekarang lu pasti kehidupannya berubah lah ya. Bener nggak? Wow. Pasti ada strategi membagi waktu yang udah lu set nih. What's the strategy atau tips yang bisa lu kasih ke kita semua dalam pembagian waktu? Karena dalam kasus ini lu udah menikah nih. Kalau gua kan belum menikah. Ya kan, pasti beda dong. Bentar lagi. Kapan nih? Jangan Kapan nih? diubah topiknya ya. Topiknya Kapan? pembagian. Tolong tanya semua kapan Jehian menikah. Topiknya bagi waktu, oke? Topiknya bagi waktu. Gimana? Ya, boleh, Mon? boleh. Silakan. Kalau gue sih sebenarnya simpel sih. Sebenarnya kan talent management itu bukan cuma 24/7 tapi kan a lot of time kita punya event yang run very late ya. Ya nggak sih? Yang eventnya runnya very kayak jam 2 pagi gitu. Maksudnya kita pertama kali ketemu aja 3:30 pagi tuh Wah dilihat-lihat. gile, bener banget. Lagi nunggu calling ya. Lagi nunggu kali. Iya. 9 pagi sampai 3:30 pagi gitu kan.
Tapi menurut gue paling gampang jujur delegate sih kalau gue. Maksudnya dari sisi Delegation, gue. that's a very good point. Ya, karena for a while obviously sebelum itu run properly, kita kan pasti very Into it, megang banget, hands on banget, bener, dan hands kita on. semua kita kontrol perfectly lah Yeah. gitu. Maksudnya semoga ini bisa bagus gitu. That's right. Tapi at one point when you have more and like obviously you have less time ya kan maksudnya. Apalagi kayak sekarang gue udah nikah, gue personally maksudnya punya satu goal bahwa gue nggak pingin lah sebenarnya tiap hari pulang malam-malam. Yes. Karena gue merasa juga gue nggak enak lah sama suami gue juga merasa nggak bener lah kayaknya ya kalau kayak gitu Yeah. terus gitu kan. Jadi delegasi sih itu bener-bener sesuatu yang kayak make a very proper hiring ke orang-orang yang lu bisa percaya. That's very good. Dan juga let them do it lah. Toh ternyata dipegang orang lain, obviously kita nggak hands off loh ya. Yeah. Tapi maksudnya dengan orang-orang yang lu udah properly train, orang-orang yang lu udah bener-bener percaya, apparently orang itu bisa dipercaya kok gitu Yeah, maksudnya. yeah, yeah. Kadang-kadang kan for a while kita sebagai yang punya gitu maksudnya ya, Yeah. kita bisa mikir kayak sumpah kalau gue kerjain bakal lebih bagus gitu kan That's maksudnya true, kan. that's true. Kayak kita merasa aduh gue harus pegang nih karena kalau kita pegang resultnya bakal paling maksimal gitu kan. Yeah. Tapi ternyata setelah gue coba delegasi dan lain-lain, karena kan gue meritnya iya 5 Agustus. Tapi kan gue udah tahu gue bakal merit di 5 Agustus Yeah. a while ago ya kan. Jadi gue memang udah coba delegasiin beberapa hal gitu maksudnya. Dan di situ gue sadar bahwa kayak justru lebih maksimal weh sebenarnya. Maksudnya gue tetap involved tapi at the same time apparently orang yang lu train itu kita bisa percaya gitu loh. Yeah. Dan itu membuat kita punya lebih banyak waktu mungkin untuk personal stuff ya maksudnya. Oke, that's a very interesting point. Karena gue inget banget kata teman gue Raymond Chin. Wih, Ini keren sering ya. banget dia ulang-ulang bahwa delegation itu for entrepreneurs atau for people like us itu is not an easy process. Karena ada ego. Sama kayak content creator. Awalnya dia ngedit sendiri, lama-lama dia harus delegate ke editor, itu pasti ada prosesnya. Betul. Karena ibaratnya mereka tuh tahu apa di pikiran, belum tentu editornya tahu. Tapi one point yang gue suka banget dari statementnya Raymond adalah gini. Misalnya bayangkan suatu pekerjaan secara kualitatif, lu bisa kerjain 100%. Ketika lu delegation, mungkin orang yang lu delegasiin itu belum sepaham itu atau tidak mengerti, tidak bisa mentranslate apa yang di otak lu, mungkin dia ngerjain 70-80%. Tapi when you have to, quantitatively speaking, pasti jauh lebih produktif Betul. dari lu sendiri. Betul. Gitu. Dua orang yang bisa 70% sampai 80% kualitas lu, itu pasti lebih produktif daripada lu sendiri. So that's a very interesting point. Oke. Thank you for sharing, Mon. Nah, mumpung anak-anak tuh gak ada di sini, lu ada unek-unek yang mau sampein nggak? Waduh. Wah, kalau nggak unek-unek, mungkin pesan yang lu mau sampein ke mereka. Menurut gue sih sebenarnya bukan unek-unek ya, tapi lebih ke arah untungnya gue bersyukur bahwa maksudnya semua talent gue ini tuh cocok. Jadi maksudnya sehingga gue nggak takut untuk kayak bilang, lo harus gini gitu. Maksudnya even dalam hal kayak mungkin yang lebih personal gitu maksudnya. Yeah. Lu kalau gini lu lebih baik deh mungkin maksudnya. Atau enggak, gue juga feel free banget untuk gue ditegur. Jadi maksudnya kayak bilang aja lah lu kalau memang gue ada kurang apa, gue salah apa, atau gue juga gue dukun, gue nggak tahu ya kan maksudnya. Jadi by all means feel free aja untuk ngomong ke gue salah apa gitu loh maksudnya. Siapa tahu kita bisa perbaikin sama-sama. Gitu sih. Tapi kalau pesen sih menurut gue ya, first of all gue juga nggak ngerti maksudnya kenapa mereka jadi talent gue gitu kan. Lu pernah mikir gak sih kayak kenapa lu bisa ada di posisi sekarang ini gitu loh. Gue bersyukur banget kita bisa saling percaya gitu. Kayak kenapa kita bisa sampai di poin itu, gue juga gak yakin. Tapi eventually kita ada di poin itu bahwa kita saling percaya gitu. Itu menurut gue sih. Keren. Tepuk tangan untuk Minok, tepuk tangan gak bercanda. Keren. Minok Management Kompak. Oke, paling terakhir nih ya pertanyaan untuk menutup perbincangan kita. Rencana seorang Monica Iren ke depannya as a manager influencer, atau mungkin sekarang bisa kita shape pertanyaannya jadi what's the plan for Minok Management? Yang bisa di-share aja. Oke. Kalau menurut gue ke depannya dan which is yang what we are working on right now. Maksudnya pertama, I think kalau among brands pastinya udah ada sedikit namanya lah maksudnya. Tapi gue pengen banget sampai social media presence sebenarnya. Itu number one di agenda gue. Sebagai personal Minok. apa Minok lu? Sebagai Minok. Oke. Ngomong-ngomong soal itu, gue udah follow Minok Management. Ini benar gak IG-nya?
Di TikTok dong. Oh, ada di TikTok juga. Rame Tapi loh. bentar, oke. Kalau di siap. Oke, kalau di IG minok.management. Bener. Kalau di TikTok, gue buka juga. Minok.management. Oh, sama juga. Minok. Kita buka ya. Minok. Tapi belum sempat ngepost lagi gara-gara planning wedding sumpah riwahnya setengah mati. Oh, Minok Management. Oh iya, aku follow deh. Keren. Yang 37.000 ya? Ya lumayan. Oke. Udah 37 Jangan follow Pak. guys. Jangan follow. Jangan lupa follow guys. Jangan lupa follow guys. Oke. @minoc.management bahasa Inggris. Minok Management. Kenapa fotonya cuma ada 9 orang? Oke, karena ada di luar negeri. Oh, paham. Oke, oke. Tapi foto aslinya mau lihat kan DP-nya? Foto aslinya mah bisa dieditin sebenarnya nantinya. Oh, ada muncul. Aslinya dong. Nanti insert di sini foto aslinya. Insert di sini. Foto kayak gini nih, ditambahin. Tiap ada member baru. Lingkaran, bro. Bro. Ini ntar kirim ke tim soalnya- gua ya. Nanti Ya, dimasukin di boleh, editan boleh, ya. boleh. Gua kayak Soalnya- keren banget awal itu gue liat lah kok lingkaran semua. Ternyata gak keren. Keren lah. Oh gitu. Oh gitu. Nambah orang, nambah lingkaran. Iya. Jadi lu bisa lihat siapa yang lebih lama. Ya lebih lama selalu di foto. Ya dong. Oh benar juga lu. Lama-lama kan Kan lama-lama tambahan gini. lingkarannya ini kan ada yang ngeblur ya kan. Benar. Makin ngeblur makin lama artinya. Iya, benar. Makin dia HD, makin dia baru masuk. Oke. Dulu HP-nya iPhone X kan. Sekarang udah naik ke posisinya. Oke, jadi social media presence itu salah satu yang paling Itu agenda utama gue ya. paling utama sih Oke, untuk oke, sekarang. oke. Satu goalnya adalah kan sebenarnya personal growth talentnya. Pasti. Maksudnya itu juga goal gue ke depan yang gue sangat-sangat pingin. Karena kebetulan gue rasa lu juga lumayan kayak gitu deh. Tapi gue rasa talent kita lumayan nge-niche. Ya. Which is itu yang gue suka sebenarnya. Ya. Karena that means you're good at something, ya nggak sih maksudnya? That's true. Habis itu, jadi gue pengen aja mereka besar di bidangnya mereka. Yeah. Apakah paling besar atau enggak, obviously banyak faktor ya kalau itu maksudnya. Tapi at least gue pengen mereka bisa grow di bidang mereka dan apa yang mereka mau gitu loh. Karena kan content creating is one thing ya. Ya. Tapi sebenarnya over time orang selalu bilang content creating tuh kayak gampang. Oh susahnya kayak gila woy, kan maksudnya kayak the effort that you put into it untuk mikir, untuk shoot, untuk edit itu gila banget sebenarnya. Ya. Apalagi ketika lu berpikir kayak lu mau shift jadi Bener. sesuatu yang baru. Betul. Itu susah banget. Atau lu mau penetrate market baru Ya, misalnya. atau bahkan lu pengen let's say kayak awalnya lu sering banget bikin, lama-lama lu pengen kurangin frekuensinya. Betul. Itu juga susah loh. Betul. Atau even dari misal tadi audiensnya anak-anak yang lebih kecil, you want to mature up. Benar. Itu kan takes a different strategy lagi gitu. That's true. Nah itu mungkin lebih ke arah goal gua personal ya mungkin di beberapa bulan, mungkin setahun ke depan bahwa gue pengen transitionnya lumayan smooth karena kan dibilang talent kita masih kecil-kecil juga enggak aja. Enggak. Maksudnya mereka mungkin dulu masih kuliah tapi sekarang maksudnya kan mereka sudah mulai Makin membesar lama. ya. Lu mereka manajernya mulai- aja habis menikah. Nah manajernya udah menikah Habis nih ini lihat talentnya lihat. ngikut semua nih ya. Habis ini semua injek kaki biar semua merit. Tapi habis Oke. itu gue pengen sih mereka bisa transisi maksudnya ke nggak harus ke something yang mature tapi maksudnya ke sesuatu yang mereka bener-bener pingin. Benar. Karena a lot of content creator mereka cuma stumble gak sih? Ya. Gue berhasil gitu kan maksudnya. Tapi apakah itu yang you want to do for life or Iya. gimana? Jangan sampai mereka kayak kejebak dalam Betul. tanda kutip. Kejebak di sebuah konten yang viral. Atau di sebuah stigmanya terhadap Betul. mereka. Tapi lu sebenarnya kalau diomongin teman-teman lu malu. Lu nggak mau. Lu nggak nggak mau. mau dikenal sebagai itu. Iya. Padahal kan you should be proud lu content creator, lu keren woy gitu Iya. loh maksudnya. Kenapa lu nggak bangga sama karya lu gitu? Jadi it's more to like ya udah jadi lu maunya apa gitu maksudnya. Oke. Obviously in content creating sense ya. Lu mau mobil gua bisa bantu. Tapi maksudnya in content creating sense maksudnya kan. Oke. Gitu. Talent-talentnya Minok kan harus bersyukur punya manajer kayak gini. Aduh, You're gue very terima. good. Aduh, ada juga gue terima kasih. Thank you mami. Keren. You're a very good manager. Thank you. Belajar dari siapa nih? Enggak. Bisa banget tuh tiba-tiba. Tapi ngomong-ngomong soal belajar dari mana ini extra question aja ya. Lu waktu mulai kan lu lewat si content creator satu ini nih yang lu ini. Tapi lu punya mentor gak? Mentor in talent manager. Kalau gua cerita ya. My first mentor belajar tentang talent management itu Kak Irma namanya. So Kak Irma itu adalah talent manajernya Vanessa Priscilla dan The Circles. Di Jadi dia Surabaya memang- ya? Kemarin aku ketemu di Jakarta pas peresmian GOR GBK itu. Gitu. Nah, itu my mentor. Kalau you ada gak kayak begitu?
Maksudnya who show you the ropes gitu ya? Iya, yang kayak paling pertama ngajarin lu lah. Manajer Tetep. Manajer siapa? Tetep. Oh, orang tadi itu adalah? Iya. Orang tadi siapa? Keja. Oh, Keja. Si Keja Rusli. Oke, Keja tuh talent pertama adalah Stephanie. Betul. Ntar ya di segmen lainnya ya. Iya. Di Nanti- episode berikutnya kita akan ngundang Keja. Benar, Keja ini. Oke. Talent pertama itu Stephanie Dish. Iya, step dish. Oke. Betul. Dan kebetulan Stephanie Dish temen baik gue banget. Betul. Kayak kemarin dia bridesmaid kan. Iya. Dan dia yang paksa gue masuk industri nih. Oh, jadi dia lah yang bilang atau Betul. si tap dishnya yang bilang? Tapi dia yang bilang. Tap dishnya, oke. Karena waktu sebenarnya Keja sama Tetep juga obviously the first talent kan. Benar. Jadi I think kita sama-sama ngeraba-raba lah what is going on gitu kan maksudnya di sini gitu. Tapi ya kalau obviously dia sudah jadi talent manager, gue belum gitu loh di saat itu. Iya. Jadi ya gue ngikutin dia tuh. Oke. Gila, ini easter egg baru nih. Iya. Oke. Smooth banget ya transisinya ke episode berikutnya ya. Wah, Karena smooth serius episode berikutnya gue bakal ngundang Keja. Wah benar-benar. Gitu-gitu. Ini bakal smooth banget. Artinya datang di sini harusnya tap dish ya. Kalau sekarang kan si Eva. Oke. Harusnya dipertanyakan kenapa dia paksa gue masuk industri ini. Sampai sekarang gue nggak tahu. Oke, kita titip pertanyaan ini nanti tiba-tiba gue ini ya. Gue pengen nanti pas Keja nih, tiba-tiba gue udah bawa rahasia ini. Dia kan Oh, iya, kayak, udah. tahu dari mana lu? Iya, lu kok tahu Tahu dari gitu. kita. Oke. Benar. Siap. Emang kayak gitu. Thank you so much Monica. Udah mau ngobrol. Thank you. Keren. Makasih. Nah, terakhir kita Apa nih closingnya nih? Ini terakhir kita bakal main game aja. Oh, game. Game lucu. Nah, gamenya kita, gue ada 5 pertanyaan. Never have I ever. Gampang lah ya. Cuma tinggal dijawab pernah apa nggak pernah. Oke. Oke. Never have I ever. Seorang Monica, oke. Apa nih? Tengkar sama talent sampai berantem. Berselisih paham. Berantem tuh gimana? Macam-macam. Bisa debat, bisa telepon, ngomong, tengkar. Never. Never. Oke. Berbeda pendapat pernah loh. Iya benar. Tapi maksudnya kalau kategorinya berantem kayaknya enggak. Berantem nggak pernah. Oke. Thank you. Oke. Pernah nggak Monica? Kok gue jadi deg-degan ya? Pernah Kenapa nggak nih? Ntar di seorang sini, Monica? Di mic-nya kedengeran detak jantung gue nih ntar nggak? Oke. Lanjut ya. Pernahkah seorang Monica salah jadwal atau sampai lupa jadwal talent dan acara atau meetingnya sampai ke cancel? Lu lupa datang gitu misalnya di acara atau lu lupa apa? Atau lu lupa jadwal meeting sama klien? Pernah. Pernah. Oke. Itu pernah. Siap. Pernah. Oke. Lagi kan alarm Google kurang kenceng sih. Oke. Kenapa dia nggak lebih kenceng kan? Jadi lebih kenceng kan gue denger. Gue ada pertanyaan menarik karena lu pernah kerja part time sebagai talent Nah. manager dan gue juga pernah. Jadi ada momen di dalam karir gue di mana gue harus menyeimbangkan nih antara Benar. jadi talent manager sama kerjaan kantoran kan. Nah, pernah gak seorang Monica lu pura-pura nggak available di kantor supaya bisa nemenin talent? Oh my god, pernah. Sama. Pernah banget. Aku juga. Gue pernah sakit. Gue pernah. Apalah gak tau lah, ntar ada apa lah, pokoknya alasannya lah. Wah, aduh lucu banget sih. Jadi kalau gue dulu, gue tuh salah satu kerjaan gue adalah bikin musik buat kantor gue. Nah, jadi gue bikin aturan ke bos gue bilang gini, Pak, saya bikin musiknya harus di studio saya, which is di rumah gue ada keyboard. Gue harus bikin di keyboard itu. Nah, tapi di momen-momen dimana gue harus nemenin siapa nih, nemenin Jero, nemenin Turah, gue bilang gue lagi mau bikin musik. Pasti, karena pasti ada overlapnya. Bener, Gak mungkin lu di jam kerja lu full, gak kerja gak mungkin dong. itu sih. Iya bener-bener. Gak apa, itu seru. Itu seru. Makanya sebenarnya itu yang membuat gue sekarang ketika kayak salah satu tim atau karyawan gue di Mantap Corp itu punya side hustle, justru gue sangat mendukung itu. In a way gue kayak mikir kayak gimana caranya gue bisa tap di dalam side hustle lo. Benar. Gitu. Karena gue pun pernah dari posisi seperti itu. Gitu. Salah satu contohnya adalah nih yang di belakang kamera nih ada yang content creator sebenarnya. Wih. Gitu, TikToker nih. Gue Mana? mikir gitu, apa gue refer ke Minok Management aja ya? Waduh. Keren banget nih. Kenalan lu, Kak siapa? Cepet banget lu emang. Oke. Next. Mirip banget sama yang barusan terjadi. Pernahkah seorang Monica ditawarin buat jadi manajer talent lain? Atau lu pernah gak di hire untuk masuk ke sebuah
talent management gede? Oh, Karena gue pernah, tapi tapi nggak masuk kan maksudnya? Tapi gue disuruh ninggalin talent gue yang sekarang. Pernah gak lo kayak gitu? Oh nggak pernah. Nggak pernah. Disuruh tinggalin talent lu Jadi sekarang? kayak misalnya gini, oh ini ada sebuah company gede tertarik banget sama skill lo. Lo disuruh masuk ke untuk nge-handle in-house talent management mereka. Pernah gak? Oh nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Oh berarti brandingnya kurang kuat nih? Sesuai sama Oke, target gua tahun ini kan? target tahun ini, Oke, target tahun ini. Sosial media. Sesuai. Siap. Terakhir, pernah gak seorang Monica bikin talentnya kesel sampai talentnya jadi kerjanya mudian? Lu tadi kan bilang lu kalau misalnya ada sesuatu yang lu mau tegur pasti lu tegur langsung kan? Tapi pernah gak sampai kayak bikin mereka kayak gitu? Gini, pernah. Tapi emang harus selesai kerjaannya. Jadi emang harus, ya udah lo habis selesai mudi, lo kerja maksud gue. Ya, jadi menurut gue pernah. Tapi menurut gue bukan negatif lah harusnya. Oke. Karena kan emang kita harus push juga ya. Ya. Untuk maksudnya mereka kalau kerjaan nggak beres yang dikejar siapa? Emang mereka. Kita kan. Sama klien. Sama klien. Iya. Jadi ya udah menurut gue mudi boleh, lo mau tangisin dulu boleh karena lo punya bad day. By all means gue bakal all ears. Tapi habis itu ayo kita kerja maksudnya. Ya gitulah maksudnya lah. Jadi Oke. pernah jawabannya pernah. Siap. Oke, selesai. Tepuk tangan dulu buat Monica. Siap, keren. Buat teman-teman semua yang udah nonton, thank you banget. Ini adalah salah satu segmen baru yang kita bikin di YouTube-nya Matapu Corp, dan YouTube-nya Matapu Corp juga actually masih baru banget. Jadi buat teman-teman yang punya masukan atau punya saran, langsung taruh aja di komen di bawah atau bisa email ke contact@mantapu.com. Oke, buat teman-teman semua yang pengen jadi content creator juga dan sangat tertarik untuk masuk ke Minok Management, bisa langsung hubungi kemana nih? Langsung hubungin @minok.management. Asik. Tapi kalau Jaminan happy, jaminan gas stres, Waduh. family. testimoni langsung nih, talentnya dapat. Oi, guys, saya punya penonton. Iya. Dibayar ya kak? Jangan. Pak. Oke. Siap. Oke, buat teman-teman semua, sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Matapu Backstage. Dadah.